Party people, you out here tonight to have a real good time. So we gonna have one of the craziest times you ever had in your life. Boy, kita kembali lagi ke YouTube Sodok Boy yang beberapa bulan sempat vakum ya, karena ada kegiatan kesenian yang nggak bisa dihilangkan saya pribadi gitu. Makanya saya sempat vakumkan YouTube-nya. Kali ini siang ini kebetulan Sodok Boy main ke terasnya Fevlis. Yang belum tahu Fevlis nanti bisa dicek di Facebook dan juga Instagram. Oke Boy, mari kita tanya-tanya. Jangan lupa ya Boy, untuk jaga kesehatan dan juga berbuat baik ke orang-orang yang kamu kenal, yang belum kenal. Oke, supaya hidup kamu selalu damai. Oke Boy, kita langsung, ini ada ownernya langsung, Fevlis. Mantap. Fevlis mas, saya dengar itu ownernya ada dua. Ya. Ya. Yang satu kemana ini? Yang satunya lagi sibuk, Sibuk. lagi ada acara. Ada acara. Nggak bisa gabung Ya. dari undangan dari Sodok Boy gitu. Nggak bisa. Ya mungkin beberapa apa ya? Nanti buat waktu ke depan mungkin bisa ya? Mungkin. Bisa banget. Bisa mungkin. Bisa banget. Ini dengan Mas Ripandi Podcast. Ripandi Podcast sekaligus owner dari Fevlis. Yang satunya itu Mas Suwirno ya? Iya. Nah itu Mas Suwirno itu dia juga sedang apa ya? Budidaya ikan cupang. Semoga hidupnya barokah. Amin. Fevlis mas, Fevlis itu apa sih Fevlis? Fevlis itu media massa yang bergerak mengenai konten ataupun edukasi tentang ganja atau cannabis ya. Salah satunya itu. Dan yang kedua itu ngejual baju juga, produksi baju gitu. Nah tapi produksi baju juga ya itu salah satu pergerakan ataupun mengedukasi juga Pak. Kadang Ya. Saya pribadi, saya harus bikin baju ini, salah satu kayak contoh bikin apa tuh yang namanya apa sih, kayak baliho ya. Iya. Kayak pergerakan kayak gitu ya. Bahasanya jadi orang-orang tuh jangan sampai melihat ganja nih momok gitu Pak. Nah jadi saya punya inisiasi, saya harus bikin baju juga nih yang katakan yang aktualisasinya gitu Pak. Cara pergeraknya itu kan medianya kan salah satu, kalau konten-konten tulisannya kan di media. Nah tapi ada aktualisasinya gitu, itu di baju. Jadi orang-orang tuh, kalau banyak orang-orang yang memakai kaos ganja gitu, orang-orang sedikit kan secara mindset kan akan mengurangi. Ya. Ganja ternyata nggak terlalu momok nih, kenapa Ya. Maupun secara hukum negara kita itu belum legal Ya, ya, benar. belum legal. Nah, makanya kalau ini teman-teman Sodok Boy, di mana Anda tinggal ataupun Anda sedang ngopi, sedang istirahat, jangan sampai ini ya, menanyakan ke owner ataupun kirim pesan untuk kayak jual beli barang ganja itu. Maaf, ownernya tidak menjual belikan. Oke? Kalau Anda mau beli silakan ke Eropa. Karena di Kanada itu yang udah legal, Kanada itu di yang Kanada, di Belanda, di Asia juga ada. Tapi di Indonesia mohon maaf kita belum legal, masih ilegal secara hukum nasional. Oke? dilarang ya, Ya, jangan dilarang. pakai ya. Jangan pakai. Ini Mas, ini kan mengangkat salah satu isu ya. Yes. Isu menurut saya pribadi ini isu besar. Karena apa? Ini kan udah ada perjuangan itu dari Mas Dira. Iya. Kalau nggak salah Iya, itu salah satu. LGN Nusantara. Mas Dira itu memperjuangkan
dan juga beberapa diskusi, beberapa apa ya, kayak memperkenalkan edukasinya dan segala macem. Bahkan Mas Dira pernah ke salah satu Kampus UIN. UIN, Jogja. iya UIN Jogja, dan juga di ini stasiun televisi di saya lupa stasiun televisi nasionalnya itu mana, itu saya lupa, tapi pernah nonton itu. Nah itu untuk mengedukasi ya, bukan mengkonsumsi, karena masih dilarang oleh negara dan juga aparat. Itu masih dilarang. Fevlis kan bergeraknya di bidang yang sama gitu ya Mas. Iya. Kenapa sampean ngangkat isu ganja ataupun kanabis, kenapa gitu? Yang pertama, kenapa saya mengangkat isu tentang kanabis gitu, gue keinget beberapa orang juga yang dia mengobati istrinya itu menggunakan ganja ataupun karena bio gitu, yang menggunakan kayak minyak ganja gitu Pak, dan menyembuhkan istrinya itu yang kena penyakit leukemia. Dia menggunakannya dengan minyak ganja. Jadi saya punya inisiasi, saya harus gerak di ini loh, atau mengedukasi orang-orang yang keliru mengenai ganja gitu. Karena secara fakta ganja itu banyak manfaatnya Pak. Contoh sahabat Nabi dari zaman dahulu gitu, Ibnu Sina juga menggunakan pengobatannya. Salah satunya bahannya ada ganjanya juga untuk pengobatan. Berarti otomatis kan dari dulu dari dulu ganja udah dijadikan obat loh untuk medis gitu. Kenapa sekarang ilegal di Indonesia? Apa yang salah gitu? Sedangkan kita juga udah beberapa banyak contoh yang kalau kita lihat di beberapa negara gitu udah melegalkan ganja untuk medis, terutama medis ya. Medis, bukan untuk mau konsumsi secara rekreasi gitu. Tapi kadang orang-orang yang sekarang itu masih salah, ganja itu untuk digunakan untuk rekreasi. Itu jangan ya, salah itu. Cuma mengedukasi orang-orang yang keliru. Ayolah gitu, orang-orang Indonesia ataupun siapapun gitu, kalau ingin mengetahui sesuatu tuh harus kita cari sendiri, jangan katanya aja gitu. Ataupun kita cari beberapa artikel ataupun buku gitu yang mengenai hal itu, supaya jangan salah dalam mengakses gitu Pak. Karena orang kan langsung mengamini aja tanpa mencari tahu dulu. Apalagi yang ikut-ikut ya. Makanya ikut-ikut dalam artian biar trending ataupun biar viral gitu sama teman-teman apa ya, tongkrongannya ataupun teman-teman akademiknya gitu. Aku konsumsi ini ternyata salah gitu. Pokoknya salah apa ya, salah artian ini tuh nggak baik gitu, nggak baik. Ini kan salah. Apa ya? Awalnya kan ngikut-ngikut ya Mas. Pasti ngikut-ngikut karena nanti dibilang wah kamu itu nggak setongkrongan sama aku gitu. Nah itu kan hal yang sudah nggak baik ya untuk maunya generasi sekarang, apalagi orang-orang kan banyak punya gadget lah, rata-rata itu SD bahkan TK dia udah bisa main game itu kan. Nah dari situ dengan ada permainan teknologi yang baru ini kan seenggaknya kan kita mau membaca lah gitu, mau membaca. Dan juga Fevlis ini apa namanya, media mengenai isu ganja dan juga menjual pakaian ganja, tentang ganja, oke? Bukan menjual ganjanya, maaf. Bukan. Ini ownernya langsung loh yang ngomong. Bukan, maaf. Kalau ada yang pesan, silakan pesan tiket, kamu konsumsi di sana. Kalau udah steril segala macam, boleh kembali ke Indonesia. Nah itu pun kalau punya duit ya boy. Kalau enggak ya nggak perlu lah boy. Nggak perlu macam-macam lah hidup. Oke boy. Nah itu masih lagi ke ini Pak. Ada cerita yang lucu di saya pribadi gitu. Saya kan salah satu admin juga ya, admin yang mengelola Fevlis gitu, admin di Facebook sama di Instagram gitu. Itu banyak yang nge-DM sama yang
WhatsApp bisnis masuk gitu, di Facebook juga banyak yang menanyakan bang ada barang nggak gitu. Terus anjing apa sih barang apa gitu, gue kebingungan di situ. Terus ada lagi, mas ada bahan nggak, mas ready nggak, waktu pas yang ready nggak gitu. Ini belum produksi lagi gitu, saya bajunya udah baru sold out, baru produksi lagi. Maksudnya sorry, yang tanyain ready kirain saya kan menanyakan baju, ternyata itu menanyakan ganja juga. Saya bilangnya cuma sekedar baju baru sold out gitu, belum produksi lagi gitu. Itu banyak yang menanyakan ready, barangnya ada nggak bang. Pertama gue bingung kan, saya padahal udah jelas kok di bio tidak menjual ganja gitu, saya hanya menjual baju konten ganja. Itu salah satu pergerakan yang aktualisasinya gitu. Dan kalau yang keputusan di media masanya gitu, kok masih ada orang-orang yang punya pikiran bahwasanya orang yang bergerak ataupun medianya mengenai ganja itu menjual ganja. Itu salah pak menurut saya. Nggak tahu itu mindset orang yang apa gitu, atau orang-orang mikir kamu bergerak ataupun mengenai isu ganja gitu, pergerakannya kamu menjual, udah kamu paten, kamu menjual ganja dan mengonsumsi ganja. Ini itu, Pak. Salah ya, makanya salah dalam artian menangkap informasi. Nah ini sangat disayangkan, makanya kan kata ownernya langsung ini kan di bio ataupun di salah satu deskripsi medianya itu sudah jelas-jelas dituliskan tidak menjual ganja. Kenapa kamu boy malah kirim pesan jual beli ganja? Ini salah boy, salah. Parah banget itu. Ini parah. Dan ini kejadian mungkin buat apa ya? Buat evaluasi orang yang kirim pesan. Kalau ini bukan media asal gitu, atau media asal kayak jual-jual barang-barang yang diharamkan negara, ini enggak gitu. Tapi ini menjual pakaian kaos. Ini salah satu produknya topi. Ini kebetulan belum dikonsumsi massal. Ya, Mas ya, belum ya. Mungkin tunggu saja di medianya, mungkin suatu hari topi dengan varian warna ataupun visual yang berbeda bisa diproduksi massal biar nongkrong kamu tambah go. Oke boy, lanjut ini Mas. Ini apa namanya? Kapan terbentuknya Fevlis? Fevlis itu terbentuk 2019 dan itu 2019. Masih kecil ya, masih baru 1 tahun lebih gitu. Cuma walaupun masih 1 tahun lebih, alhamdulillahnya pengikut di Facebook itu udah 2.600 berapa gitu, tapi 2.600an lebih ya, 1 tahun. Dan menurut saya itu suatu apa ibaratnya perlu diapresiasikan gitu, ataupun dengan secangkir kopi gitu Pak. Karena saya pribadi nggak mempunyai power yang besar. Contoh, kalau Dira kan karena dia salah satu pencetus, dia bikin media di Instagram ataupun di Facebook itu otomatis cepet orang-orang yang mengikuti, karena dia udah di apa ya, berarti dikonotasikan dia sebagai tokoh ya. Sedangkan saya siapa gitu Ya. Saya orang-orang yang sekedar sedikit membantu lah dalam pergerakan edukasi ganja gitu. Cuma udah selama setahun udah 2.600 sekian gitu yang ikut gitu. Itu menurut saya suatu pencapaian yang perlu diapresiasikan. Seberburuknya karya tetap perlu dirayakan dengan secangkir kopi misalnya gitu. Ya, benar. Nah ini kan terbentuknya 2019 ya. Sekarang 2021. Nah ini ada offline-nya nggak Mas? Ini kan selama ini kan online semua ya, maksudnya kayak penjualan kaos, terus tote bag itu online. Nanti ada offline-nya nggak? Maksudnya kan biar orang itu mungkin bisa berkunjung langsung, terus ngobrol-ngobrol sama owner ataupun gimana.
gimana mas? Ada offline-nya nggak? P-nya sih pasti Pengen. ada, cuma untuk saat ini tuh belum ada offline-nya, Hmm. masih di online gitu. Karena untuk terjun ke offline itu ya kita harus benar-benar fokus gitu Ya. untuk terjun ke hal itu. Bagaimana segala macam pemasaran itu kan udah teknis ke pemasaran gitu ya Pak. Cuma saya kan di sini masih sekolah gitu, masih mengenyam pendidikan, jadi kan belum fokus untuk ada offline-nya. Ya. Jadi masih online. Tapi diperkirakan ya, Hmm. nanti ada offline-nya. Pasti ada, pasti pengen ada. Di mana itu mas? Di Jogja atau di Sulawesi, di Kalimantan, mungkin Jakarta, Bandung, di mana itu mas? Kira-kira? Paling nanti di Indramayu lah. Di Indramayu. Kayak karena itu kan salah satu saya salah satu orang Indramayu dan itu kampung halaman saya gitu ya. Pengen sih di situ dulu. Iya. Kalau misalkan udah lumayan luas, Nanti cabang ya. iya baru cabang. Kayaknya di Jogja. Karena Jogja tuh tempat paling nyaman Pak. Ya. Ini nanti teman-teman Sodok Boy bisa berkunjung yang kebetulan tinggal di Indramayu ya terutama. Pokoknya bisa berkunjung ataupun ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya mengenai apa namanya pengangkatan isu gitu, pengangkatan isu mengenai kanabis ini gitu. Nanti bisa berkunjung dan juga jangan lupa ya di dompetnya adalah duit gitu, makanya buat menyumbang kehidupannya juga. Kayak panti sosial ya, ada sumbangan gitu. Gitu ya. Oh, iya. Terus apa namanya mas? Ini kan produksi kan udah 5 ya? Iya. 5 apa namanya kaos dan juga satu tote bag ya. Iya. Terakhir itu kapan mas? Makanya produksinya itu? Launching. Iya. Produksi yang ini. Iya benar. Itu kita baru launching itu Desember. Desember tanggal 8-an kita launching cuma memang sifatnya itu masih PO. Bukan ready sifatnya. PO dari tanggal 8 sampai sekitar 1 minggu. Dikasih kita kasih waktu 1 minggu untuk PO. Tanggal 15. Baru launching dan sekarang udah sold out. Itu alhamdulillah itu lebih dari target. Dan masih banyak orang-orang menanyakan masih ada nggak barangnya, masih ada nggak bajunya gitu, masih sisa nggak bajunya gitu. Cuma memang masih sisa satu Pak. Itu ukuran cuma ukuran SSL. Kan jarang orang yang pakai SSL ya Pak. Wah ini SSL ini aduh susah juga maknya. Ini kalau temen-temen Sodok Boy ada yang minat tapi ukurannya SSL, boleh langsung kirim pesan ke Faveless ini, Mas bajunya saya ambil gitu hari ini ataupun besok ataupun kapan, silahkan gitu hubungi. Bisa kirim juga ya Mas ya? Bisa kemana aja. Bisa. Terakhir apa ya? Enggak terakhir ya. Paling jauh kemana Mas? Itu luar negeri Pak. Karena tadi produksi yang tadi tuh yang baru sold out itu ada ke Taiwan. Iya. Sama yang Korea juga. Korea? Iya. Waduh. Ini temanya apa yang terakhir ini? Itu temanya ilustrasin Hungry with. Jadi apa? Hungry. Hungry with. Iya. Jadi kayak ganja lapar gitu. Soalnya di belakangnya itu gambarnya ganja lagi makan pizza. Iya. Jadi saya punya inisiasi judulnya itu. Ya. Ini ya yang belum tahu, setiap produksi kaos ataupun topi ataupun tote bag ataupun nanti kayak gantungan kunci ataupun apa, insya Allah Faveless ini nanti akan ada narasi ataupun tema tertentu untuk biar apa ya, nggak ragu-ragu kalian membeli juga, nanti bisa kalian baca juga di medianya. Oke? Gimana Mas? Ada kebayang nggak makanya ada bikin narasi, misalkan topik nanti bisa dinarasikan tema ini ngangkatnya apa, nanti apa, bisa nggak Mas? Bisa pasti, karena tujuan saya pribadi ngejual baju kan salah satu media ini juga yang sifatnya aktual gitu, kayak semacam baliho
itu kan nanti kan ada narasi ya mas, emangnya narasi kan maksudnya kan nggak perlu banyak ataupun nggak perlu berlembar-lembar, tapi kan kayak cuman satu kertas gitu kayak gitu. Tapi ya itu kan terserah mau ngomongnya Fevlis itu kan mau dinarasikan atau enggak gitu. Tapi saya yakin untuk teman-teman nggak perlu khawatir produk yang diangkatnya ataupun isu yang diangkatnya ini pasti punya gagasan kuat dari ownernya. Gimana mas? Ya pasti, yang jelas pasti ada narasi ataupun makna ya, lebih tepatnya ya. Ketika kita bikin baju, ada enggak sih maknanya gitu, ataupun esensinya apa sih gitu. Saya ngangkat ataupun mengenai gambar ataupun logonya seperti ini segala macam apa gitu, itu pasti ada maknanya. Ya contoh di produk yang ini yang baru Yeah. sold out itu, yang di belakangnya Hungry With itu, jadi kan kayak semacam lapar gitu. Jadi pas saya lihat ada salah satu medis juga yang mengatakan bahwasanya ganja, ketika orang mengonsumsi ganja itu tingkat laparnya tuh tinggi gitu Pak. Jadi kan contoh misalnya dari Mas Heri nafsu makannya kurang gitu, itu ketika untuk konsumsi ganja untuk medis itu bakalan naik tingkat kelaparannya gitu. Ya ngerti. Jadi kan bisa makan. Kadang orang sakit kan nggak mau makan gitu. Kalau untuk pengobatan itu bisa salah satunya. Makanya saya nggak, setiap baju pasti ada. Pasti ada ya. Pasti Makanya ada. ini jangan Maknanya. khawatir boy. Kalau mau beli pakaian ataupun pernak-pernik dari Fevlis ini, jangan khawatir, pasti ada satu narasi yang kuat gitu, ataupun ada salah satu gagasan yang kuat. Kenapa harus mengangkatnya ini gitu, misalkan harus mengangkatnya ini atau A atau B atau C gitu, ya kan? Nah, ini mas, ini kan produksi terakhir kan beberapa bulan yang lalu ya. 1 bulanan. 1 bulan, ya 1 bulan yang lalu. Kira-kira produksi mengenai kaos ataupun apa kapan lagi? Mungkin teman-teman juga nanti kan bisa apa ya, kayak join untuk membeli kaos ataupun apa itu. Yang jelas secepatnya, saya pribadi pun lagi cari-cari mana sih yang tepat gitu untuk mendesain ataupun bikin baju lagi gitu, konten baju kan, karena nggak asal ya Pak, lagi-lagi kita nggak asal bikin baju langsung tempel gitu ya. Setiap bikinan baju harus ada tadi makna dan narasinya gitu, nggak asal aja. Saya lagi mikirin itu. Yang tadi sempat kepikiran, saya bikin baju itu save the cannabis rencananya. Itu salah satu desainnya, kayaknya itu save the cannabis. Jadi gambar logo saya alien gitu, salah satunya nanti di sini alien sambil kayak ada kata-katanya itu gitu. Save the cannabis gitu. Itu salah itu ya, satunya. itu bocoran boy, untung dibocorin ini, untung sama ownernya langsung loh. Kalau kita dengar kayak katanya kan, apalagi itu yang nggak jelas sumbernya, itu kan bahaya ya, makanya bahaya dalam artian kita nggak pernah mempertanggungjawabkan gitu. Nah ini kan langsung dari ownernya bocoran. Mungkin ini ya teman-teman Sodok Boy bisa mempersiapkan sedikit rezekinya untuk membeli gitu, dan juga apa ya, mengedukasi teman-teman sedekatnya. Kalau saja ada loh media ini mengangkat isu ini, bukan LGN Nusantara saja. Kalau LGN kan Nusantara itu kayak sifatnya kan nasional gitu. Tapi kalau ini kan masih merintis dari bawah gitu. Nah, ini butuh apa ya? Dukungan, support, butuh dukungannya. Jangan pernah melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang, tapi melihat itu secara kumulatifnya, secara keseluruhan. Kalau kita keseluruhannya udah tahu, nanti kita tahu jalan tengahnya. Oh ini ternyata, oh ini. Nah itu makanya. Nanti kan yang tadi kan ada offline ya mas ya. Itu Indramayunya di mana mas? Indramayu kan luas ya, luas.
Indramayu di mana tepatnya ataupun tahunnya ataupun gimana itu. Kalau lokasi kan nanti kan bisa berubah-ubah ya. Iya. Tapi kalau kayak tahun, kayak bulan kan kita kan harus merencanakannya kayak harus matang gitu ya. Harus bener-bener gitu. Kalau udah terjun langsung gitu. Kalau di Indramayu yang mana sih tergantung lihat dari geografi dan demografinya ya. Jadi kan mana nih pasar yang tepat gitu Pak, karena itu kan udah masuk ke salah satu pemasarannya gitu. Ya kita nggak asal bikin offline, oh di sini aja gitu. Iya. Sedangkan kita nggak tahu budaya di situ seperti apa gitu. Iya. Kita harus menyesuaikan juga sama budayanya, orang-orangnya seperti apa gitu, pemikiran orangnya seperti apa. Jadi nggak asal aja gitu, nggak asal tancep aja gitu. Harus memikirkan beberapa hal, Iya. nggak asal. Kalau untuk soal terjun ke offline, makanya saya sekarang masih online aja sifatnya. Yang pertama tadi yang saya udah sebutkan, saya masih mengenyam pendidikan di Jogja gitu, masih belum fokus untuk di offline ya. tapi nanti di Indramayu menyesuaikan lah ya. Iya, menyesuaikan. Nanti ini aja lah. Pokoknya yang di Indramayu itu nanti bisa main juga maupun belum ada apa ya toko ataupun warungnya, nanti bisa main hubungi gitu untuk ngobrol-ngobrol aja sekilas. Jangan sampai kalian gak ngobrol tapi udah kayak memberi nilai gitu ke Feblis ini. Kalau ini media haram gitu kan. Maksudnya guru aja kan menilai sesuai kriteria, apalagi kita gitu masyarakat ya, kita ngobrol gitu, seenggaknya ngobrol ngopi gitu, ngopi. Makanya di Sodoboy itu pakai ngopi karena dengan kopi mungkin ataupun dengan ngolah pikir ini bisa memberi apa ya kayak suasana baru. Iya. Suasana baru di tahun-tahun yang akan datang gitu. Sempat juga ada Pak yang ini saya potong bentar. Sempat juga ada yang bilang bahwasanya kamu tuh ngapain sih bergerak di media tentang ganja gitu, ataupun kenapa sih kamu menjual baju konten ganja, itu kan nggak baik, itu kan mengedukasi buruk buat generasi katanya. Oh, saya bilang Anda jangan langsung men-assessment gitu sebelum Anda tahu tujuan Fevlebus itu apa gitu. Jangan sampai Anda langsung mengomentari tapi nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu. Itu nanti akan fatal untuk Ya, pribadinya sendiri gitu Pak. ya. Dia nggak tahu loh interpretasinya seperti apa gitu mengenai Fevlebus, tapi langsung mengasesmen. Dan juga yang disebutkan oleh ente tuh Pak, ya jangan langsung mengasesmen, ya kita baca dulu Ya, tujuannya apa segala macam apa gitu, baca dulu. Setelah udah tahu, oh ini loh larinya ke sini loh gitu, Fevlebus ataupun pergerakan yang lainnya, oh larinya ke sini loh, ya baru kawan-kawan bisa mengasesmen gitu. Tapi kalau belum membaca, jangan langsung menjustifikasi, nanti fatal. Iya, itu jangan ya, maunya jangan sampai gitu. Itu memberi nilai kan ada batasnya. Tapi kalau kalian langsung memberi nilai, dikhawatirkan orang-orang yang paham ataupun orang-orang yang mengerti nanti apa ya kayak punya kegelisahan, kok tiba-tiba langsung memberi nilai tapi enggak secara ngobrol langsung ataupun secara apa ya kita WA ataupun kirim email gitu ke Feblis ini bisa gitu, maunya biar Feblis menjelaskan gitu kalau ini media ya bukan media jual beli tapi menjual konten mengenai ganja, itu saja cukup. Itu banyak kayak kaos ya Mas ya, Ya. kayak tote bag, ini topi dan lain sebagainya. Ini untuk pemasaran Mas, maunya pakai metode ataupun media apa pemasarannya Feblis ini? Pemasarannya Fevlebus itu di Facebook sama di Instagram sama di WA aja sih, sama konten-konten pribadi gitu. Karena kan kalau soal kita membahas pemasaran kan bakal lebih luas gitu pemasaran itu. Contoh yang pertama kan pemasaran itu yang paling urgent itu di pengiklanan sebenarnya. Cuma saya kendala di dana karena pengiklanan itu kan membutuhkan dana yang cukup banyak gitu. Iya. Jadi saya tidak mau soal pemasarannya tidak menggunakan metode pengiklanan. Ya suatu saat pasti akan menggunakan Iya. hal itu gitu. Pasti menggunakan pengiklanan, cuma sekarang kan masih belum
ada biaya untuk pengiklanan karena pengiklanan nggak murah. Contoh kalau pengiklanan misalnya kita 50.000, iklan 50.000, itu cuma mengakses itu hanya beberapa orang. Iya. Beberapa orang. Jadi iklan itu sifatnya siapa yang paling banyak iklan itu yang paling di-up sama Facebook. Ya. Jadi yang iklan cuma dikit itu bakal ketutup Ya. sama yang lebih banyak. Jadi memang harus benar-benar matang dulu. Intinya saya pribadi untuk soal pemasaran ya di-share di media aja gitu, media Facebook sama Instagram, dan tidak menggunakan iklan. Untuk persoalan nanti orang-orang itu beli ataupun tidak itu kembali ke orang-orang gitu Iya. Pak. Ya saya pengennya tuh orang-orang tuh nggak apa-apa sedikit pun yang mau beli tapi dia paham Iya. maknanya apa sih gitu baju ini gitu, Mm-mm. daripada kejualnya banyak tapi orang-orang cuma sekedar pakai aja, oh saya ganja. Ya. Jadi orang-orang kadang oh saya ketika pakai ganja saya bangga tapi nggak tahu maknanya apa sih di baju Ya. ini gitu. Dan medianya kan di apa ya, Facebook sama Instagram. Sejauh ini perkembangannya Instagram, Facebook gimana Mas? Kalau di Instagram kan masih dikit banget, nggak ada potensi, orang-orangnya kurang secara potensi ataupun daya tariknya kalau di Instagram itu. Karena yang saya amati ataupun saya analisis di Instagram itu ketika orang mau beli di Instagram followernya harus banyak dulu Pak. Followernya harus banyak. Kalau followernya sedikit walaupun trusted gitu atau terpercaya, ya orang-orang nggak bakal membeli karena followernya sedikit gitu. Iya. Rasa percayanya kurang. Beda dengan follower yang banyak. Iya. Oh pengikutnya udah banyak nih, pasti bakalan lebih dipercaya walaupun katakan nggak trusted gitu, yang followernya banyak gitu. Makanya agak susah kalau di Instagram. Nah, salah satu orang-orang yang menjual di Instagram itu pertama mereka beli follower dulu sebelum ngepost barang dagangannya mereka. Iya. Dia beli follower dulu untuk daya tarik konsumennya gitu. Oh ini followernya udah banyak, jadi yang udah ngeliat media dia di Instagram bakalan ngikutin lagi. Oh ini percaya nih. Tapi kalau misalkan masih sedikit, orang-orang bakal bertanya-tanya, oh ini asal atau gimana nih? Karena nggak banyak followernya. Tapi kalau untuk di Facebook itu lumayan, alhamdulillah banyak. Jadi perkembangannya antara Instagram sama Facebook ini kan di Fablist kan grafiknya lebih naik Facebook ya Iya, daripada Jauh. Instagram ya. jauh. Makanya mungkin saya pun nggak tahu itu. Mungkin Fablist lebih konsisten di Facebook mungkin. Nah, makanya jangan lupa untuk ikuti Facebooknya, oke boy. Sebelum terakhir ini Mas. Boleh saya tambahin di Facebook? Boleh. Jadi kalau di Facebook kan kita bisa nge-share di grup-grup tentang edukasi ganja. Jadi kan enak. Oh iya. Banyak iya, secara iya. peminat gitu. Iya. Tapi kalau di Instagram kita nggak bisa nge-share di grup-grup, nggak ada. Iya. Jadi itu salah satu potensinya gitu. Nge-share di grup, di grup-grup yang katakan di Facebook yang mengenai edukasi ganja. Itu nge-share publiknya gitu. Kalau di Instagram kan asli dikit, aksesnya dikit gitu. Nggak seperti Facebook, kurang. Iya. Kalau saya pribadi. Ya. Medianya kan 2. Ya. Ada online shopnya nggak Mas? Ada Online Shopee. Shopee. Iya. Apa namanya? Namanya sama Fablist. Fablist. Nah, teman-teman bisa dicek ya Fablist di Shopee. Di Shopee, bukan Tokopedia. Bye. Shopee. Kalau punya Shopee Pay Later utang dulu. Nggak apa-apa. Biar tanggung itu ownernya itu. Duitnya pada keluar. Kita ngutang, biasa kita kan budaya ngutang. Yang budaya baru sih. Baru Indonesia. Oh. Jadi selain kesibukan di Fablist apa Mas? Kesibukannya? Pribadi. Iya. Selain di Fablist, saya pribadi kan di organisasi udah nggak ada ya. Iya, Di selesai ya. organisasi udah selesai gitu. Tinggal mantau-mantau aja sebenarnya. Ya paling ketika saya pribadi dipanggil untuk jadi pemateri, ya jadi pemateri gitu. Paling itu aja untuk saat ini. Dan kalau balik, saya rencananya pengen buka sablonan juga Pak. Sablon. Sablon. Di mana itu? Sama di Indramayu juga. Indramayu. Sablon di Indramayu. Indramayunya? Di Desa Tugu, Kecamatan Selir. Nah, itu. Teman-teman Sodok Boy
nggak apa-apa jauh konveksinya, tapi kualitas bisa dijamin. Nanti bisa apa namanya join untuk rezekinya Fevlis, mungkin bisa gitu. Nanti ini mau rencana ya, masih rencana, tapi nanti ketepatannya bisa pantau terus di apa namanya medianya Fevlis itu. Udah ada beberapa planning sih, udah diterapkan. Oh saya nanti mau ini loh gitu, untuk pas balik. Ya karena menurut saya pribadi manusia itu ya harus mempunyai planning gitu, harus bisa mapping bagaimana kita mapping dan planningnya untuk ke depan gitu. Ya karena walaupun ekspektasinya sesuai ataupun tidak, ya seenggaknya udah ada planning dan udah berusaha gitu. Ya karena menurut saya pribadi Tuhan itu menyuruh kita untuk berjuang sekeras-kerasnya gitu. Tuhan tuh tidak menyuruh kita untuk sukses ataupun menjadi orang besar, tapi lebih berjuang, lebih tepatnya ke arah itu. Ini kita berjuang gitu. Kita mempunyai planning untuk soal Nggak kuat boy, nggak tidak kuat. ya Terlalu syar'i ini. misalnya gitu. Nggak kuat, terlalu syar'i Nah, nanti obrolannya ini. Ini denger-denger juga kan di rumah itu di Desa Tugu ya Mas ya. Di Desa Tugu sampean ini apa ya, kayak ternak ayam. Ya. Mungkin bisa juga. Kalau ada yang mau beli ayam bisa hubungi Mas Rifan di podcast. Ini Mas bisa. cuma ada sih, saya kan jual buku. Jual buku juga. Iya, mau jual buku juga. Anjing banyak banget. Ini ladang rezeki orang lain ini. Aduh, lama kelamaan diangkat ke Mas Rifan ini, lama kelamaan. Jadi pengennya tuh Pak, saya tuh ngelakuin sesuatu hal tuh ataupun bisnis yang sifatnya bisnis gitu. Pengennya tuh itu ada manfaat untuk pribadi saya pribadi, untuk orang lain dan untuk negara lebih besarnya gitu. Iya. Contohnya mengenai konten ganja. Itu kan untuk saya pribadi juga, saya dapat pengetahuan gitu mengenai ganja yang secara resmi bukan katanya. Nah, yang kedua kan berguna juga untuk orang-orang yang keliru mengenai ganja ataupun kanabis gitu. Dan untuk negara juga berguna juga. Kenapa bisa dikatakan berguna? Ganja jelas dong medisnya besar banget, manfaatnya banyak banget. Kalau misalnya bener-bener ya nggak ada politisasi ganja gitu di Indonesia gitu, ya pasti itu besar kan. Dan itu menurut saya bagus lah kalau menurut saya pribadi secara tafsir ya, karena tafsir tidak bisa dibenarkan. Setiap orang mempunyai tafsirnya sendiri. Terus sama buku Pak, bisnis buku juga ya berguna buat saya pribadi untuk pengetahuan saya, baca-baca buku gitu. Dan yang kedua buat orang-orang yang katakan literasinya minim, karena ada yang mengatakan Najwa Shihab katanya harus literasi di Indonesia katanya paling dikit. Nah, itu juga buat orang-orang yang minim buku, jadi bisa baca pengetahuan lebih banyak. Dan untuk negara juga kan, kalau misalkan generasinya bagus, negaranya bakal bagus. Nah ini ya, kalau ada yang mau pesan buku, hubungi langsung. Ini bukan jualannya, ini banyak banget. Kalau kita mau ngobrol panjang ini banyak banget. Makanya kalau yang penasaran boleh ngajak kopi langsung, orangnya ini mau ngajak kopi orangnya ini langsung boleh. Banyak banget ini jual bukunya nih KW atau orinya Mas? Kalau bahasa ada KW. Ada ori ada KW. Iya, awalnya gini. Kita coba kesampingan dulu ya. Iya. Bisnis yang kanabis, kita bisnis yang kedua. Yang pertama itu awalnya saya itu menjualnya KW. Karena secara pasar kan mahasiswa sama yang lain kan tahu sendiri lah. Biar orang mahasiswa kan saya pribadi minim dananya gitu. Jadi untuk beli buku tuh kadang ya udahlah yang kejangkau aja gitu harganya gitu, misalnya yang KW nggak apa-apa lah gitu Pak. Ya paham. Cuma pas saya mikir, oh ini KW tuh nggak bagus gitu, ini jiplak, oh kasihan yang nulis gitu. Dia udah capek-capek nulis, udah mikir-mikir, tapi dijiplak karyanya gitu. Kan gak enak kalau kita di posisi gitu juga sama kan Pak. Jadi sekarang memang untuk namanya Jalan Book ya, untuk sekarang lagi stagnan gitu, lagi berhenti dulu Jalan Book untuk mengurangi yang KW kita bisa di kesampingan dulu. Rencananya nanti kalau misalkan buka lagi untuk jualan buku, kayaknya yang ori. Ya, itu apa ya? Harus direncanakan. Buku itu setidaknya kita menghargai karya beliau ataupun karya penulis atau penyair. Dengan kayak membeli bukunya, mereka
sudah bisa makan ataupun bisa menghidupi beberapa teman atau beberapa keluarganya gitu. Makanya kalau tapi ya terserah juga, kita nggak membatasi kayak kamu harus membeli buku yang bersifat orisinal, enggak, terserah juga, tergantung finansial. Kalau enggak terserah gitu. Kalau bisa sih ditabung dulu gitu supaya kita punya koleksi ataupun referensi bukunya itu, ya seenggaknya itu kita bisa menghargai penulis gitu, seenggaknya gitu. Ini sebelum terakhir Mas, sebelum terakhir ini, buku apa yang terakhir dibaca, dan juga pesan untuk teman-teman di ini kan masanya sulit ya. Iya. Bisa dibilang sulit, bisa dibilang enggak sulit, karena ada satu virus yang satu dunia, iya kan, satu Terdampak. dunia terdampak gitu. Walaupun nggak tahu benar atau enggak. Iya, dan itu urusannya nggak ngerti juga, kita nggak ngerti. Tapi pesannya apa Mas? Buku yang saya baca terakhir Iya. apa untuk mengenai kondisi yang sekarang? Buku terakhir yang dibaca apa itu nanti berlanjut ke apa, kondisi sekarang kan bisa dibilang susah, bisa dibilang nggak susah. Ini gimana pandangannya? Saya baca buku terakhir itu tiga-tiganya mengenai Andir, karena selama 2 Mengenai minggu saya baca 3 buku, yang 2-nya udah kelar, yang satu laginya itu baca bukunya Cak Nun. Cak Nun. Iya. Yang Judulnya apa? Ngegas Ngerem. Oh, ngegas ngerem. Ngegas Ngerem. Yang pertama saya buku itu yang lebih kena itu sama bukunya Mark Manson, Ya. Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Iya. Dan yang kedua itu Jika Saya Tidak Jadi Apa-apa, itu bukunya Sylvia. Yang ketiga bukunya Cak Nun, itu selama 2 minggu, yang 2 kelar, yang satu lagi tinggal Cak Nun aja sih. Ya. Cuma lebih ke tepatnya ngarahnya ke Andir, kita bagaimana menyikapi persoalan hidup gitu kan. Oh Kita ya. lebih mengetahui diri kita sendiri. Ya. Kalau kata Tatmo yang saya ngena itu, kamu sebelum belajar musik ya pahami dulu kamu siapa gitu. Dan ada juga yang ngena juga yang di kata Tatmo tuh, kita harus tahu bahwasanya perbedaan antara identitas sama personal. Iya. Gitu kan Mas Anun. Karena orang-orang itu sampai sekarang masih banyak yang keliru mengenai identitas sama personal. Contoh, identitas itu ketika kita bekerja, ya itu identitasnya saya sebagai pekerja, tapi nggak tahu saya siapa. Karena saya pekerja. Tapi kan untuk personal kan nggak bisa milih, itu dari Tuhan. Ya. Itu yang saya baca di Cak Nun. Gitu. Sarannya apa Mas? Saran Untuk munya kayak teman-teman itu, kayak soal bacaan, satu buku aja sarannya, ataupun satu jurnal atau satu apa supaya teman-teman tertarik baca buku atau gimana? ya, mungkin tertarik, mungkin juga mau membeli gitu. Apa satu buku? Sarannya itu buku untuk kawan-kawan yang lebih, untuk awalan ya, untuk kalau orang-orang yang mau baca buku, saya saranin itu baca bukunya Dunia Sophie. Filsafat. Dunia Sophie. Iya, Filsafat, Dunia Sophie sama Mark Manson, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah itu. Karena kenapa dua itu gitu, menurut saya pribadi, ya kawan-kawan harus mengetahui dirinya sendiri dulu gitu, baru kita boleh baca yang lainnya gitu. Karena biar lebih enak secara geraknya gitu. Jadi orang kalau misalkan nggak tahu dirinya sendiri kan bakalan kebingungan geraknya kemana sih gitu. Saya harus menyikapi sesuatu itu harus seperti apa sih. Begitupun sama yang dijadiin di Indonesia yang sekarang, maksudnya COVID gitu. Kita supaya lebih tenang gimana sih gitu. Ya. Kayak gitu. Tapi rekomendasinya 2 sih, Dunia Sophie sama Mark Manson. Itu keren banget. Seni Untuk Sikap Bodoh Amat. Ya, sama Dunia Sophie. Itu boy. Ini yang paling terakhir mengenai kesehatan. Ini kan zaman susah, zaman yang dibilang tidak susah, zaman yang sulit, zaman yang mudah. Apa makanya pesan-pesan untuk teman-teman yang
nonton ataupun yang mendengarkan gitu sambil istirahat, makan siang, makan pagi. Ini apa Mas? Makanya jangan gimana, kesehatan ini gimana Mas menurut sampean? Untuk soal kesehatan, untuk mengenai kesehatan itu menurut saya pribadi tergantung pikiran kita. Jadi penyakit itu datangnya dari pikiran gitu. Semakin kita stres, ya penyakit bakal datang. Karena itu nyalur nanti ke tubuh. Pikiran tuh sama nanti masuk ke tubuh juga. Ketika pikiran kita stres, oh nanti kita jadi malas ataupun sakit, gini segala macam apa itu Mas. Jadi penyakit apapun menurut saya pribadi itu dari pikiran datangnya. Itu datang dari pikiran. Contoh misalkan COVID yang sekarang dialami oleh negara-negara lain ataupun negara kita sendiri di Indonesia juga, COVID-nya sih nggak terlalu ya menurut saya pribadi, itu masih banyak diantisipasi. Cuma yang lebih berbahaya itu kepanikannya dibandingkan COVID. Kepanikan itu datangnya dari mana? Dari pikiran. Pikiran kita panik. Oh panik nih, ada COVID segala macam apa. Jadinya kena. Nah, itu dampaknya lebih besar dibandingkan COVID menurut saya pribadi, kepanikan itu. Jadi jangan terlalu panik lah gitu. Ya kita paham mengenai hal itu, tapi kita harus bisa menyikapinya seperti apa gitu Pak. Intinya jangan panik ya Mas. Iya, jangan panik. Oke boy, intinya kalian jangan panik boy. Pikiran harus sehat, harus bangun pagi. Harus bangun pagi. Kopinya jangan lupa ya serok boy gitu ya. Harus bangun pagi, pikiran harus sehat, jangan panik, dan juga tetap jaga kesehatan keluarga, teman-teman, lingkungan. Oke? Jangan lupa pakai masker juga. Terakhir ada gini. Gimana? Jangan lupa dukung ganja untuk medis kesembuhan COVID gitu, ada buat penyembuhan. Jadi sekarang ada literasi mengenai ganja juga bisa untuk mengobati ataupun dibikin vaksin COVID gitu. Ada juga lagi sekarang lagi rame. Nah, itu lagi rame. Itu apa ya? Kalian baca dulu gitu. Nanti kalau nggak ngerti ataupun nggak gimana, obrolin sama temennya gitu. Biar sama-sama kita cari tahu gitu. Maupun kita masih diharamkan ataupun ilegal, tapi kita baca aja gitu, nggak apa-apa. Ya aku yakin membaca itu nggak rugi gitu. Tapi kalau yang nggak membaca terus langsung memberi nilai, itu nanti bisa dibilang rugi. Oke boy, jangan lupa boy, subscribe boy, sodok boy. Oke boy, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya nanti dikabarkan di Abstrak tanggal 5. Oke boy, see you next time.